Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau semalam kita bahas tentang jirur yang bertakwa menurut Ali, ada 3. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, semua masih ingat, yakni dalam kehidupannya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, yakni al-amalu bitangzil, kata Ali. Ciri takwa kedua, kata Ali, adalah al-amalu bitangzil. Dalam beramal itu senantiasa berdasarkan atau berpedoman Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, tentu kita berbicara tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan lain-lain. Akan tetapi dalam hal ini kita bahas satu saja tentang hukum-hukum. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Imam Syafi'i ditanya oleh santrinya. Kata santrinya, Tuan Syafi'i, tolong ajari kami tentang hukum-hukum Islam. Kata Syafi'i, santriku, yang pertama kau harus paham tentang Al-Quran atau bayan ilahi. Setelah bayan ilahi kau pahami, maka yang kedua harus kau pahami juga bayan nabawi, yakni hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah kau paham bayan nabawi, maka yang ketiga adalah bayan akli, yakni ijma dan qiyas. Jamaah rahimakumullah, dari 3 ini, bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli, ini adalah cara untuk memahami hukum dalam Islam yang ada dalam Al-Quran. Kata Syafi'i, bayan ilahi adalah Al-Quran itu sendiri, bayan nabawi adalah hadis-hadis Rasulullah, dan bayan akli adalah ijma dan qiyas. Contoh, banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang belum jelas, kejelasannya ada dalam hadis, dan kadang hadis pun tidak menjelaskan dengan detail, akan ketemu kejelasannya setelah dibuka di ijma dan qiyas. Contoh, dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, tentang hukum halal haram memakan atau makan yang halal dan haram. Makan yang haram dimakan adalah bangkai, potongan di atas nama Allah, darah, dan babi. Ini 4. Anjing tak masuk dalamnya. Hadis pun juga tidak menemukan, boleh dicari, tidak ada dalam hadis yang mengharamkan makan daging anjing. Yang ada adalah cara mencuci najisnya anjing. Ini maaf, sehingga ada sebagian kelompok, maaf saya nggak sebut namanya, sebagian kelompok menghalalkan makan daging anjing. Kenapa? Karena Al-Quran tidak melarang dan Nabi tidak melarang. Kalau Nabi melarang, berarti Nabi bertentangan dengan Al-Quran, Nabi yang salah, itu katanya.
Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga di ijma qiyas ditemukan tentang haramnya daging anjing. Mana kiasnya? Kiasnya adalah ketika kena liurnya anjing saja, cara mensucikannya itu susah. Harus 7 kali dicuci plus dengan debu dan lain-lain. Itu liurnya. Nah, dagingnya itu pasti lebih banyak kena liurnya daripada yang lain. Liurnya saja susah mencucinya, apalagi daging yang penuh dengan liur, maka haram dimakan. Itulah kesepakatan para ulama, namanya ijma. Ada yang lain, memukul orang tua. Ayatnya wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Anak dilarang berkata uff dan membentak. Nah, tidak ada dalam Al-Quran anak dilarang memukul. Hadis enggak ada. Dicari boleh. Adanya di mana? Ijma dan kias. Dikiaskannya, saja tidak boleh, apalagi memukul lebih berdosa lagi. Itu sudah ijma dan kias. Ini maaf kalau salah, mohon dimaafkan. Tapi itulah ijma kias. Dikiaskan saja tidak boleh, apalagi memukul, maka ijma mengatakan hukumnya dosa besar memukul orang tua. Khamr misalnya, Al-Quran hanya minuman memabukkan yang dilarang. Ekstasi, sabu-sabu, topi miring, balok, jenever, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Adanya di mana? Ijma dan kias. Dikiaskan, semua yang memabukkan itu haram hukumnya, maka muncullah ijma, kesepakatan ulama, sehingga hukum haram meminum minuman yang memabukkan, apakah ekstasi, lem, atau apa yang memabukkan, haram hukumnya. Walaupun Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, tapi memabukkan haram hukumnya. Masih banyak yang lain. Inilah al-amalu bitangzil, beramal berdasarkan Al-Quran. Tapi ingat, jelasnya Al-Quran adalah al-hadis, ada dalam ijma dan qiyas. Nah hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, artinya senantiasa berbaik sangka atas segala pemberian Allah, sekecil apapun pemberian itu diterima dengan lapang dada sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.